Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang, peka terhadap rangsang, dan berkembang biak. Makhluk hidup yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah spesies primata atau Homo sapiens yang dicirikan oleh kemampuan kognitif tingkat tinggi, kesadaran diri, dan penggunaan bahasa. Secara hakiki, manusia dikenal sebagai makhluk biologis, makhluk yang berakal budi, serta makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Ciri-ciri manusia. Yang pertama yaitu bernapas. Bernapas melakukan pernapasan atau respirasi merupakan salah satu ciri utama dari makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, selama nyawa masih terkandung dalam tubuh, maka pernapasan tidak pernah terhenti dengan sendirinya, walaupun dalam 1 menit. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Oksigen di dalam tubuh manusia yang diperoleh melalui proses pernapasan atau respirasi digunakan untuk proses pembakaran atau oksidasi. Saat bernapas atau respirasi, manusia tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh yang penting bagi kehidupan manusia. Organ pernapasan pada manusia yang pertama yaitu rongga hidung atau cavum nasalis. Yang kedua yaitu tenggorokan atau faring. Yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau trakea. Yang keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Yang kelima yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Yang keenam yaitu paru-paru. Ciri-ciri manusia yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti merasakan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, memerlukan makanan dan minuman merupakan salah satu ciri-ciri yang terdapat pada manusia, selain melakukan pernapasan. Bila kebutuhan makanan dan minuman manusia tidak terpenuhi, maka tubuh akan terasa lemas dan tidak bisa melakukan aktivitas. Dan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin, dan mineral. Ciri-ciri manusia yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, jadi semua makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dari kecil hingga menjadi kebesar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Ciri-ciri manusia yang keempat yaitu berkembang biak. Manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur dan menghasilkan zigot. Ciri-ciri manusia yang kelima yaitu menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Manusia mempunyai kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsangan. Agar dapat menanggapi rangsangan, manusia dilengkapi dengan alat indera, seperti pada kulit akan terasa panas saat terkena pancaran matahari, dan telinga mampu untuk mendengar. Makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan organisme lain seperti manusia, hewan, dan mikroorganisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri akan bergantung pada keberadaan tubuhnya. Ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, melakukan respirasi. Respirasi diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Respirasi pada tumbuhan juga menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas hidup tumbuhan. Tumbuhan menyerap oksigen untuk pernapasannya melalui mulut daun atau stomata. Ciri-ciri tumbuhan yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, tumbuhan ada yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis kemosintesis. Ada pula yang bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri
tetapi menggunakan zat makanan yang sudah jadi. Ciri-ciri tumbuhan yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Proses pada tumbuhan yang berlangsung sepanjang hidup dan terjadi pada bagian tubuh tertentu yang disebut titik tumbuh. Sebagai contoh proses pertumbuhan terjadi pada ujung batang dan ujung akar tumbuhan. Daerah tumbuhan terletak pada jaringan meristem dan jaringan muda lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu secara seksual atau generatif dan aseksual vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Contohnya pohon pisang yang berkembang biak secara bertunas. Sedangkan perkembangbiakan dengan bantuan tangan manusia pada pohon mangga yang dilakukan secara cangkok. Ciri-ciri tumbuhan yang kelima yaitu menerima dan rangsangan atau iritabilitas. Tumbuhan tidak mempunyai indera untuk menerima rangsangan, akan tetapi tumbuhan peka terhadap rangsangan berupa cahaya, air, gaya tarik bumi, dan sentuhan. Contoh, kemampuan iritabilitas tumbuhan dapat dilihat pada tumbuhan putri Mali atau Mimosa indica yang akan menguncup jika disentuh. Nah, makhluk hidup yang ketiga yaitu adalah hewan. Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa, yaitu salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencangkup hanya kelompok bersel banyak atau multiselular dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda, sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Nah, hewan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, melakukan pernapasan atau respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun cara hewan melakukan proses pernafasan yaitu ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan kulit, ada yang menggunakan trakea, dan juga ada yang menggunakan paru-paru bubu. Menurut sumber makanannya, hewan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau disebut herbivora. Ada juga hewan yang makanannya berasal dari hewan atau karnivora atau pemakan daging, dan hewan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan yang disebut omnivora. Ciri-ciri hewan yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk, dan penambahan ukuran ini akan kembali kepada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Ciri-ciri hewan yang keempat yaitu menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Hewan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menerima dan menanggapi rangsangan dibandingkan dengan manusia dan tumbuhan.